Halo, selamat siang kawan-kawan semuanya. Ya, ini saya lagi di SM Raja nih. Nah, siang hari ini saya akan ya seperti kita berbincang-bincang lah ya kan, ataupun kayak sharing-sharing lah masalah tilang elektronik ini. Nah, gimana kawan-kawan nih? Ini setuju nggak nih adanya tilang elektronik? Tapi mau gimana lagi? Setuju tidak setuju, tetap tilang elektronik itu akan berlaku ya kan? Khususnya di Kota Medan. Dengar-dengar itu di Kota Medan akan dilakukan tilang elektronik mulai dari bulan April. Tapi ini udah per hari ini tanggal 1 bulan 4. Saya baca informasi belum berlaku ya kawan-kawan untuk per tanggal 1. Kemungkinan besar itu pertengahan April. Nah, jadi kalau melihat atau memantau tilang elektronik ini ya, ini kan tilang elektronik, oke? Tilang yang dilihat dari CCTV. Nah, di Kota Medan nanti akan diletakkan atau dibuat beberapa titik CCTV yang memantau pelanggaran lalu lintas. Nah, seperti kita lihat contoh nih di lampu merah ini, itu kan ada CCTV tuh di atas. Nah, yang di atas tuh yang bulat, ada juga yang di tiang ini nanti seperti lonjong panjang. Ada juga yang itu yang lama lah ya, biasanya yang lama. Nah, itu seperti yang di atas sana, di pojok atas, panjang dia. Nah, itu nanti cara kerjanya. Oh, itu ada juga dia mengarah ke ini ya, garis lalu lintas seperti gini. Jadi kameranya saya lihat itu tadi ada 3. Satu yang bulat, itu yang bulat biasa mantau sekeliling. Aduh, satu lagi yang bentuk panjang itu mengarah itu bisa dilihat sepertinya itu zoom, itu bisa ngezoom itu. Dan yang satu lagi melihat ke arah garis lalu lintas, garis ini ya, garis putih itu ya, batas pengendara. Nah, berarti ini banyak nih tantangan kita nih yang dilihat dari tilang elektronik ini. Yang mau saya bahas di sini, apakah sudah tepat sasaran kalau kita di Kota Medan ini diberlakukan tilang elektronik? Seperti yang kita ketahui, untuk masalah tilang elektronik ini nanti yang dilihat itu kan pelanggaran ada banyak sih jenis-jenis pelanggaran yang nanti diprioritaskan di tilang elektronik. Yang paling utama adalah bagi sepeda motor tidak menggunakan helm, berbonceng lebih dari 2, terus tidak menggunakan TNKB atau nomor plat, kalau di Medan itu BK. Terus yang berikutnya adalah melanggar rambu lalu lintas, termasuk juga menerobos lampu merah, melawan arah. Untuk yang kendaraan bermobil atau kendaraan roda 4 ke atas itu safety belt. Nah, safety belt itu kawan-kawan sabuk pengaman. Nah, sabuk pengaman ya kan. Yang saya pertanyakan di sini adalah, ini saya masih posisi bertanya ya, karena saya juga tidak paham betul dengan tilang elektronik ini. Apakah memang tilang elektronik ini sudah berlaku di Kota Medan? Kalau menurut yang saya baca itu belum, mungkin pertengahan bulan 4. Nah, terus kemudian yang dilihat itu kan pelanggaran lalu lintas yang terpantau CCTV. Nah, gimana kalau yang terpantau itu melanggar, itu bukan pemilik asli? Karena yang saya baca, yang kena tilang elektronik ini adalah yang pemilik kendaraan atau yang terdata atau yang tertulis di STNK, surat tanda nomor kendaraan, nama dan alamat yang sesuai. Oke, nanti kita bahas sebentar lagi. Oke, kita lanjut lagi.
setelah tadi lampu merah. Nah, yang mau kita bahas tadi kan masalah yang berhak menerima tilang atau yang terkonfirmasi. Ini dilihat dari informasi yang saya baca, yang terkena tilang itu nanti kan yang tertulis namanya di STNK tadi dan alamatnya. Terus gimana kalau misalnya yang menggunakan kendaraan kita ini teman kita? Contoh kita lagi duduk nih ya kan, datang teman kita, bro pinjam dulu keretamu bro, mau beli apa namanya, mau beli ciki-ciki gitu ya, mau beli apalah jajanan. Terus dia pakai unit kita, rupanya dia karena dekat nggak pakai helm, melawan arah pula. Nah, itu kan pasti nanti terdata atau tercatat di CCTV. Ini melakukan pelanggaran, tanggal segini, jam segini, pelanggarannya apa dan di mana. Itu nanti dikirimkan berbentuk surat, ya katanya kan berbentuk surat ya, ke alamat yang sesuai tertulis di STNK, yang nanti mungkin dilihat di database kepolisian lah mungkin ya, itu kita nggak tahu. Yang terdata itu nama pemilik kendaraan. Jadi kan kita gini nggak tahu tuh kan, kita nggak tahu ini contohnya kalau sebetulnya kendaraan kita kena tilang online kan gitu kan, kita nggak tahu itu tiba-tiba kita yang menerima menerima sanksinya itu gimana. Ini jadi contoh, jadi kan kawan kena tilang online itu kan nanti dikirim kan, bukan langsung dibilang di apanya itu langsung masuk ke notifikasi kan, kita belum ada seperti itu istilahnya langsung masuk ke email, Anda melakukan pelanggaran nih tanggal segini detik ini kan, itu dalam bentuk surat yang dikirim beberapa hari kemudian. Nah, ketika itu dikirim ke kita, itu kan dendanya itu yang menurut saya itu kan besar, karena itu dendanya sesuai undang-undang ya. Kalau kita lihat undang-undangnya itu misalnya tidak menggunakan helm ataupun melanggar lalu lintas, itu denda dari 250 sampai 750. Nah, contoh nih kawan nih, rupanya kena 2 pelanggaran helm dan melanggar lalu lintas, bisa jadi kena nih dendanya 1 juta. Itu apakah denda maksimal yang harus dibayarkan, ataukah ada nanti kompensasi atau keringan-keringan tertentu yang kita tidak tahu? Itu dilihat dari aspek-aspek yang mana ya, kalau melakukan pelanggaran tadi, penulisan dendanya itu gimana. Nah, itu masalah yang tadi kan, pemilik. Yang kedua, gimana kalau yang dikirimkan alamatnya itu sudah pindah? Contoh nih, saya nih punya kendaraan nih, saya tinggalnya nih di Medan, tapi kendaraan saya ini misalnya terdata di Siantar. Nah, itu kan dikirim ke Siantar, suratnya kan sesuai alamat, pastinya kan menurut informasi yang saya baca kan dikirim ke lokasi atau yang sesuai yang terdata lah ya kan, dikirim. Nah, itu kan otomatis kita tidak tahu lagi kalau kita kena tilang, karena suratnya nggak nyampe-nyampe lah, karena dikirim ke alamat yang lama. Sementara kita udah di alamat yang baru. Itu gimana prosesnya? Apakah nanti efek dari kalau kita tidak mengkonfirmasi atau membayar denda tilang itu kan, STNK kita diblokir, tidak bisa balik nama atau memperpanjang pajak atau apalah itu, ngurus-ngurus surat-suratnya. Nah, jadi itu gimana? Itu kan harus dikasih pencerahan juga tuh, ketika kita yang memang yang pemiliknya tidak di alamat itu lagi, apakah ada
bentuk informasi lain yang kita terima kalau kita benar-benar kena tilang. Jangan pula nanti kita nggak tahu apa-apa. Bukan nggak tahu pas kita melakukan pelanggaran, kita tahu kadang. Kita kan yang nggak tahu kalau kita itu ditilang. Nah, kita nggak tahu ditilang, udah dikirim tilang, tapi kita nggak dapat suratnya atau konfirmasinya, pemberitahuannya. Nah, itu kan yang dirugikan kita juga. Nah, itu gimana? Itu penyelesaian. Yang ketiga yang mau saya bahas, gimana kalau pelanggaran itu, yang melakukan pelanggaran itu tidak memakai TNKB atau plat ataupun BK ya kalau di sini. Nah, kalau cerita nggak pakai plat ini kan, ya mau dari mana mau didata? Dari foto. Kalau dibilang dari foto itu sedikit membesar-besarkan ya, memfoto orangnya untuk Anda melakukan pelanggaran, sementara data-data tertulis tidak ada. Itu sepertinya sulit ya, sulit menurut saya itu. Kalau masih dari wajah aja yang melakukan pelanggaran, ya gimana kalau dia pakai masker, dia pakai helm full face yang nggak nampak sama sekali. Nah, itu gimana? Nah, jadi itu yang mau kita bahas. Apakah kalau dia melanggar lalu lintas ketika dia nggak pakai plat itu bakal tetap kena? Terus itu kenanya itu gimana? Pas kapan kan gitu Pak, untuk konfirmasi denda tilangnya? Apakah akan dilewatin atau dianggap ya sudahlah, mungkin nanti kalau lain kali ditandai gitu atau peringatan? Tapi mau peringatan pun mau dari mana ya kan? Jadi itu harus kita ini ya banyak-banyak diinformasikan. Nah, terus masalah handphone di dashboard nih, contoh saudara-saudara, kawan-kawan yang kita ini yang pekerjaannya sebagai ojol ya. Nah, itu kan biasa mantau map ataupun lokasi penjemputan apalah itu namanya ya kan. Itu handphone diletakkan di dashboard ini untuk memantau. Apakah seperti itu kena tilang? Itu jenis-jenis penilangannya harus kita lihat juga ya kan, karena banyak juga yang dilihat dari jenis-jenis pelanggarannya. Nah, itu pelanggarannya lah, itu kita bahasnya nanti. Yang saya pertanyakan dulu jenis penilangannya tadi. Itu tadi contoh kalau dia nggak pakai TNKB. Nah, untuk yang saya masalahkan, kendaraan-kendaraan seperti ya angkutan umum lah. Terkadang kita lihat angkutan umum di kota Medan ini banyak yang tidak sesuai aturan lah ya. Contohnya kasih jalan itu kok dibiari dia berhenti gitu, yang tidak sesuai aturan lah. Contohnya ya angkot-angkot di kota Medan atau becak-becak, itu kan banyak yang kelayakan jalan itu sangat kurang gitu. Misalnya dari kendaraannya nanti nggak pakai sen ataupun ya banyak kekurangannya lah. Itu gimana? Apakah ada juga pelanggaran tilang terhadap angkutan umum? Itu harus kita ini juga harus dapat pencerahan ini sebetulnya banyak yang perlu diketahui juga ini, perlu, karena masyarakat awam seperti kita inilah ya, saya pun harus banyak belajar gitu ya. Kita pun perlu cari tahu kan apa aja yang berlaku, karena kan kita juga semua udah punya handphone atau unit ya yang bisa cari tahu informasi, tapi kan butuh langsung penjelasan yang jelas gitu, yang bukan hanya kita cari informasi yang berlaku. Misalnya kadang informasi kan masih banyak di Jakarta ya, di pusat ya, yang karena yang sudah melakukan itu kan yang udah uji coba juga di Jakarta sana kan apanya lain, istilahnya jenis-jenis pelanggaran mereka kan lain juga. Misalnya ada pelanggaran sistem ganjil genap,
Nah, itu kan nggak bisa diimplementasikan untuk ke kita masih ya kan. Jadi khususnya yang daerah Medan inilah yang butuh informasi di mana titik-titik yang akan berlaku tilang elektronik itu. Terus dia memangkah 24 jam kah? Jangan pula gara-gara kita menaati tilang elektronik lah, kayak mana menaati rambu lalu lintas. Contoh nih, udah jam 2 pagi misal masih ada yang hidup lampu merah, ternyata yang lewat nggak ada, itu apa harus kita tunggu hijau juga? Itu kadang seram loh. Kadang aku kan yang sering pulang jam 1, jam setengah 2, jam 2, kadang ada beberapa tempat itu lampu merah itu masih hidup menyala ya. Kadang nggak tahu lah, kadang kuningnya dia cuman kuning kedip-kedip kuning, kadang ada yang masih merah. Nah itu gimana, apa harus kita tunggu sampai dia hijau sementara yang lewat nggak ada? Seramnya itu luar biasa ya kan. Kan itu mengundang juga ya, kita berhenti di tengah lampu merah itu sampai lama sementara orang yang lewat sepi gitulah. Nah itu gimana? Intinya kita ini saling berbagi informasi lah. Jadi kalau kawan-kawan ada yang paham atau yang ngerti, bolehlah nanti kita tulis di komentar apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindari, apa yang harus kita ya intinya apa yang harus kita lakukan lah untuk saat ini. Ini tilang, ini kamera ini seperti di simpang ini udah dapat ya memantau langsung di zoom ini, jadi lengkap ya. Jadi jangan coba-coba bilang ala kameranya mana nampak aku kalau di belakang truk ini. Kameranya bukan cuma satu kawan-kawan, bisa jadi 2, bisa jadi 3. Jadi jangan sepele juga gitu. Apalagi nanti sepelenya, ala aku cuma minjamkan kereta orang kok, nanti kan yang ditilang kan keretanya yang punya. Hanya pikiri juga lah perasaan yang minjamkan kendaraan sama kalian, kadang kayak gitulah. Terus himbauan kita semuanya tetap ya, bukan karena ada tilang elektronik ini kita jadi patuh, bukan. Maksudnya nggak semua titik ada tilang elektronik, tapi lebih gimana kita berlalu lintas itu supaya diperbaiki, kita tidak melanggar lalu lintas. Ya nggak ada yang sempurna memang, kadang saya pun juga melanggar juga ya kan, tapi sebisa mungkin dikurangi bahkan ditiadakan. Itu semua untuk demi kebaikan bersama, untuk menghindari kecelakaan. Semua itu inti permasalahannya adalah mengurangi dampak kecelakaan atau mengurangi kecelakaan lalu lintas. Kawan-kawan yang dilarang melawan arah kan itu kan untuk mengurangi kecelakaan. Kawan-kawan di menerobos lampu merah itu juga akan mengurangi kecelakaan. Semua tujuannya pasti ke situ, untuk mengurangi kecelakaan. Karena peraturan itu dibuat untuk menertibkan ya, bukan peraturan dibuat untuk dilanggar. Banyak itu kata-kata, peraturan kan dibuat untuk dilanggar. Waduh, kita hidup tanpa aturan kita berantakan kawan-kawan. Jadi tetap ikuti aturan. Semoga kita yang di jalan ini tetap selamat, ya tetap selamat dan tetap sehat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dulu. Masalah pertanyaan-pertanyaan masalah tilang elektronik ini, kemungkinan kalau nanti kita udah dapat informasi valid, kita akan up lagi, kita akan buat video lagi di mana sih titik-titik tilang elektronik itu, terus cara kerjanya, prosesnya mungkin akan kita upload lagi, karena ini panjang ini pembahasannya ya, nggak cukup ini kalau untuk satu video. Jadi nanti kita bahas di kemudian hari setelah berlaku, mungkin ini karena masih belum berlaku ya kan. Oke, jadi terima kasih sudah menonton, mohon maaf kalau ada salah-salah kata.
Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sampai sini dulu pembahasan kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mau yang disengaja ataupun tidak, ataupun miskomunikasi, ya kan. Ya itu manusia, sifat manusia. Oke, sampai jumpa kemudian hari. Bye bye.